saya udah sering sebut sekarang ini 5D 1H. Datang, duduk, diam, dengar, duit. Hanya? Ya, di sini kita bisa melihat ya, bagaimana politik itu sangat bersinggungan dengan hukum di Indonesia ya. Ketika kasus-kasus yang berkaitan dengan elit ya. Ya, jadi mungkin ada penegakan hukum murni ya. Tapi pertanyaan saya kan saya mulai. Kortas Tipikor itu 2024 dibentuk. Tapi yang saya belum, coba Anda cek lagi deh. Coba cek lagi deh, untuk kita pastikan. Berapa kasus yang mereka tangani. Saya kira belum ada sampai 3. Tapi tiba-tiba tengge FA. Dan itu dilakukan setelah FA mentersangkakan 3 orang dari BGN. Mas, tapi tadi menarik juga ya Mas Isi. Kenapa Mas Isi mau ngomong? Enggak. Kan tadi jadi kita rebutan. Menarik Mas Bang Rey bilang sebenarnya itu kan yang bisa mendamaikan kan presiden. Karena langsung di bawah presiden. Nah, kalau Bang Rey ngelihat presiden saat ini sikapnya seperti apa untuk menghadapi konflik ini gitu kan. Tadi sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang disebutin sama Bang Rey tadi, presiden itu secara nggak langsung ikut apa ya? Keseret gitu ya, menyimpulkan gitu dari narasi, bukan dari cerita korupsi ini gitu. Kalau mau begini ya, kalau polisi dengan kejaksaan lah ya, gontok-gontokan, itu artinya kepemimpinannya yang dipertanyakan. Kok ada 2 institusi di bawah Anda ini bisa gontok-gontokan? Kira-kira gitu ya. Atau pakai yang lain, polisi dan kejaksaan melakukan tindakan secara bersama-sama untuk sebuah kejahatan. Misalnya, ini misalnya, sebab nanti dipotong dianggap saya nanti makar lagi ya. Jadi harus dipertegas. Karena yang full nih misal itu. Presiden juga yang harus ditegur. Kenapa Anda membiarkan itu? Bukankah ini di bawah tugasannya? Mungkin supaya nggak kelembagaan nanti kita dipotong, dianggap makar, kita buat dengan asosiasi saya lah ya. Saya sebagai bapak terhadap 2 anak saya. Kita anaknya nih. Kalian bertengkar. Ya kan? Nggak berdamai-damai. Siapa yang disalahkan? Saya sebagai bapak. Kan gitu ya logika keluarganya kan. Kalian bersekutu untuk melakukan kejahatan. Siapa yang mesti disalahkan? Saya sebagai bapak. Apalagi saya bukan hanya sebagai bapak. Ada tambah lagi pimpinan keluarga. Gitu, ya kan? Kan presiden tuh begitu. 2 loh ya. Jabatannya itu 2. Kepala pemerintahan, kepala negara. Jadi jangankan kejaksaan dengan polisi yang di bawah pemerintah ya, lembaga negara dengan lembaga negara pun presiden bisa sebagai kepala negara. Tapi kan sudah dipanggil tuh Bang. Apanya? Ke istana. Malam-malam kan waktu dia dipanggil ya. Ya itu rahasia lagi tuh. Apakah kemudian hasilnya seperti yang sekarang? Kalau itu yang terjadi, ya itu yang saya sebut. Mestinya panja itu dan DPR itu cari tahu. Apakah presiden mendorong supaya kasus ini terjadi seperti yang sekarang? Fungsi pengawasan panjanya Fungsi pengawasannya. Kalau panja mau dilakukan oleh Komisi 3. Tapi bagaimana panja? DPR ini saya udah sering sebut sekarang ini 5D 1H. 5D 1H. Apa itu Bang? 5D itu kan istilah DPR yang kita pakai dulu zaman Orde Baru. Ya, untuk menunjukkan DPR itu seperti apa. Datang, duduk, diam, dengar, duit. Hanya? Hanya? Humas dan jubir pemerintah. 5D 1H. Itu yang pas nggak pengandaiannya anggota DPR yang situ 82 anggota DPR 80% karena cuma 1 yang menyatakan penyeimbang ya kan. Pas nggak mereka datang duduk dengar diam duit plus 1 H tadi ya humas pemerintah. Nah itu kawan saya Habibur Rahman itu kan. Siapa yang nanya? Kok bisa-bisanya dia melegitimasi bahwa pembelian hewan kurban itu sah secara hukum dan syar'i. Jelimet sih memang ya tapi ya itulah rakyat Indonesia sekarang yang sedang disuguhkan proses yang seperti itu. Benderang. Cuma mau kita sebutkan kalau terjadi apa-apa jangan kita yang dipanggil ya. Kita udah ingat forum ini dalam kerangka mengingatkan itu ya. Bukan dalam rangka nanti kita disebut melakukan penghasutan, bukan. Jadi forum ini kita ingatkan, ini kasus ini terang benderang. Jangan dipikir bahwa masyarakat kita itu nggak baca, nggak rekam, nggak lihat ya, nggak hitung, jangan.
bahwa kelihatan mereka melupakan satu hal itu keliru. Yang terjadi sebenarnya istilah saya itu sekarang masyarakat kita itu dihadapkan dengan masalah yang kayak air ini. Masalah pertama dia segini, masalah kedua segini sampai nanti akan melumpah. Jadi sebetulnya nggak pernah masyarakat melupakan, dia mengendap aja. Datang kasus lagi naik, disikapi lagi, naik lagi. Ini sekarang orang mungkin melupakan kasus haji yang dulu kemarin kan. Maka pas kasus ini muncullah kasus FA. Mungkin ini akan ditimpa lagi oleh persoalan baru lagi. Seolah-olah ini terlupakan, kagak. Dia ini seperti air yang merangkak. Dia lebih gelas, lalu tiba-tiba udah full dan meluber kemana-mana. Agustus 2025, jadikan pelajaran. Oke. Saya punya pertanyaan terakhir nih, nanti Zila silakan tambahin. Bang, soal penegakan hukum, lagi-lagi penegakan hukum dan kaitannya dengan politik. Dalam 1 tahun terakhir ini, KPK itu menangkap 10 kalau tidak salah kepala daerah, OTT. Itu kan bukan jumlah yang kecil dong, 10. Yang terakhir Bupati Sukoharjo. Yang modus korupsinya itu copy paste dengan suaminya yang sebelumnya juga jadi bupati di sana. 10 orang kepala daerah kena OTT. Ini ada yang salah nggak dengan sistem politik kita? Apanya yang salah? Pertama gini ya, ini kecil dari segi jumlah dan kualitas loh. Ya kalau dilihat angka-angkanya ya maksudnya, dari angka korupsinya kan? Enggak dong, kan mereka udah 2024 kan? 2002 baru 10 loh. Gitu. Jadi dari kuantitas ini kecil jumlahnya tuh. Dari kualitas apalagi? Baru setahap kepala daerah. Umumnya adalah bupati dan wali kota kan? Umumnya kan? Nah kalau di zaman KPK sebelumnya udah ke tahap menteri. Ya, di era pertama Pak Jokowi aja udah berapa menteri yang diangkut sama KPK ya. Udah sampai ke bintang 3. Ya, dan seterusnya gitu. Jadi dari segi aspek kualitas dan kuantitas, nah ini menurun kita gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah mengapa apa istilahnya itu ya, korupsi ini terus merajalela. Anda nggak bisa lagi dekati pemberantasan korupsi itu melulu dari pendekatan hukum. Nah, nggak akan selesai. Apalagi Anda tahu kadang-kadang hukumnya nggak terlalu kejam bagi mereka ya. Kalaupun mereka nanti dihukum, mereka dipenjara, siapa yang ngawasi kita juga nggak tahu. Sering kita dengar ya, para tahanan KPK itu entah kemana perginya dan seterusnya gitu. Jadi nggak akan ada efek jerah. Nah, orang akan melakukan gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya ya ada 2 pendekatan yang perlu ditambahi. Satu pendekatan bahwa mereka yang pernah terlibat kasus korupsi harus dicabut hak politiknya. Berapapun nilainya ya? Berapapun nilainya. Sebab selama mereka bisa kembali ke politik, sepanjang itu pula korupsi bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan bagi mereka itu nggak punya akses terhadap kekuasaan. Karena kalau mereka masih punya akses terhadap kekuasaan, mereka balik, mereka bisa terhormat lagi. Berapa banyak mantan koruptor yang sekarang balik ke politik dan terpilih lagi, mendirikan partai politik. Bahkan ada yang khotbah tentang etik dan moral. Iya. Sebelumnya terjerat masalah etik ya. Iya. Anda bisa bayangkan, dia menilai moralitas orang dari yang pernah ditetapkan dia melakukan korupsi. Politik mengubah mereka menjadi baik lagi. Makanya kalau diberikan panggung politik ini kembali ke mereka, nggak ada yang 4 tahun ya anggap aja istirahat, 5 tahun anggap aja istirahat. Habis balik itu bisa sekjen partai lagi, bahkan bisa ketua umum partai, bisa anggota DPR. Dan setelah itu ceramah lagi tentang betapa penting etik berbangsa dan bernegara itu. Itu satu tuh. Nah, makanya ya cabut hak politiknya gitu. Nah yang kedua adalah nggak bisa juga. Harus ada kampanye moral dalam bangsa ini ya. Memang agak terlihat ideal, tapi kalau Anda selalu dekati melalui proses hukum, nggak akan selesai ini. Jadi kampanye moral yang saya maksudkan itu adalah menumbuhkan rasa malu yang cukup tinggi di masyarakat kita gitu. Sebab
gini ya, kalau saya lihat agak kompleks ya menjelaskannya itu. Agak akhir-akhir ini kita ini kan masuk ke tahap yang saya sebut sebagai negara pejabat gitu. Negara pejabat itu, pejabat tuh setingkat, bahkan mungkin berlipat-lipat tingkat mulianya daripada tidak menjabat. Nggak ada orang di Indonesia ini kelihatan yang kuat untuk tidak ikut jabatan gitu loh Pak. Ada aktivis 98 yang anti militer, ikut Pak Prabowo yang militer, itu loh kira-kira tuh. Jadi negara pejabat yang saya sebut itu tadi gitu. Nah, ketika ia menjabat, dia mengubah semua apa yang ia ceritakan menjadi yang sebaliknya juga nggak ada masalah. Karena jabatan itu mengubah dia menjadi mulia gitu. Bukan karena dia konsisten dengan pikirannya gitu, bukan. Jabatan itu mengubah dia menjadi mulia gitu. Nah, di situ justru bahayanya. Karena malu nggak ada lagi di konteks politik yang disebut dengan menjabat itu. Anda mestinya malu kalau Anda dahulu waktu kampanye mengatakan berbeda dengan Pak Prabowo, tapi sekarang ikut dengan Pak Prabowo, Anda malu dong mestinya gitu. Tapi di kita enggak kan, demi apa yang disebut dengan harmoni itu. Nah, oleh karena itulah dua ini menurut saya yang harus kita tegakkan. Pertama, ya rampas hak politiknya. Yang kedua ya kita harus tingkatkan budaya malu dalam politik. Termasuk perampasan aset yang sekarang lagi didesak untuk segera disahkan. Termasuk itu. Kalau perampasan aset itu bagus ya, bagus banget. Tapi sebetulnya dengan TPPU juga udah bisa. Nah, yang menarik dalam perampasan aset itu adalah apa namanya itu tidak perlu membuktikan perkara pokoknya. Jadi langsung bisa langsung. disita ya, bisa Jadi yang apa anggota DPR dulu yang sering flexing, tinggal ya kan, tinggal panggil tuh dari mana dia dapat duit kok bisa flexing di luar negeri. Kalau TPP itu kan harus dijelaskan dulu pokok perkaranya apa gitu. Oke, Zila. Oke. Terima kasih loh. Terima kasih Bang Ray. Sama-sama. Terima kasih apa namanya ya? Pencerahan. Walaupun sebenarnya tadi kata Bang Ray sebenarnya udah terang tapi dibikin terang lagi sama Bang Ray. Jadi biar Sobat Ainus juga ngerti gitu ya, bikin lebih terang lagi soal kasus yang sedang ramai saat ini. Terima kasih Bang Ray telah bergabung di Bikin Terang. Sobat Ainus jangan lupa untuk terus saksikan nonton Bikin Terang. Pokoknya dan juga program-program lainnya tentunya di Ainus. Saya Fadila Kairunisa. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.